Tenaga kesehatan menjadi kelompok prioritas pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Barat yang mencapai 160.000 orang akan mulai diberikan vaksin COVID-19 secara bertahap mulai 15 Januari. Gemi Hafitiani sudah menjalani profesi sebagai dokter sejak tahun 2016. Namun baru pada masa pandemi ini, ibu 3 anak ini merasa pekerjaan yang ia lakukan setiap harinya memiliki resiko yang tinggi yang bisa berdampak pada keluarga dan lingkungannya. Karena itu ia berprinsip tidak hanya dirinya yang dapat menyelamatkan orang lain, tapi ia juga harus dapat menyelamatkan diri sendiri, yaitu dengan cara menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Pada 2 Januari lalu, Gemi mendapatkan pesan singkat dari pemerintah yang menyebut dirinya terdaftar sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu akan dilaksanakan pada 15 Januari mendatang di puskesmas tempatnya bekerja. Antara senang dan deg-degan ya Mas ya, karena ini baru pertama. Mungkin kalau senangnya ya ini salah satu ikhtiar kita untuk mencegah terpaparnya vaksin. Tapi deg-degan juga ada karena ya sebagai calon penerima vaksin yang pertama tetap ada deg-degan Mas. Tapi mudah-mudahan ini membawa manfaat yang sangat besar untuk semua warga, terutama nakes. Vaksinasi kepada 160.000 tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat belum dapat dipenuhi secara menyeluruh. Mereka itu kan kalau vaksin itu kan diberikan 2 kali. Ya. Artinya kalau 150.000 nakes di Jawa Barat perlu sekitar 300 ribuan ya untuk nakes. Nah ini kan seperti kita ketahui bahwa pengadaan vaksin itu dialokasikan oleh pusat. Ya. Jadi untuk tahap pertama ini kita dapat untuk nakes itu sekitar 98.000, ya. Kemudian di pengiriman tahap pertama sekitar 38 ribuan, nanti sisanya ini tanggalnya masih belum confirm. Menurut pakar epidemiologi Diki Budiman, prioritas pemberian vaksin pada nakes dan petugas publik lainnya merupakan suatu upaya yang tepat di masa pandemi ini. Namun keterbukaan data mengenai hasil vaksinasi harus dibuat transparan. Kita harus sampaikan juga, misalnya pemerintah menyampaikan bahwa data keamanannya sudah clear, seperti yang bisa diakses di mana misalnya. Kemudian data efikasinya juga sudah clear, karena kita mendapatkan data ini, seperti apa datanya. Dan itu harus bisa diakses publik. Itu saat ini suatu keniscayaan ya, transparansi data ini, karena itu yang akan membangun menumbuhkan kepercayaan dari penerima vaksin, termasuk nanti grup-grup berikutnya. Karena mereka akan melihat ini. Termasuk juga satu hal di dalam pola vaksinasi ini adalah memastikan juga kita sudah tertata, terbangun, dan saya percaya itu karena kita punya pengalaman panjang dalam apa yang disebut dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi ini. Karena ini adalah bagaimanapun vaksin baru. Ketika dia akan diberikan, dia akan mengalami yang disebut dengan fase 4 dari ujinya. Jadi ada monitoring. Pemerintah menyatakan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dilakukan selama 15 bulan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama untuk para nakes dan petugas publik lainnya berlangsung pada bulan Januari hingga Maret 2021. Sementara sisanya untuk seluruh masyarakat Indonesia berlangsung April 2021 hingga Maret 2022. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.